Mungkin saat mengalami patah tulang ini tidak langsung ditangani oleh dokter. Mungkin dibawa dulu berobat ke dukun atau ke tukang urut dengan harapan tulang yang patah dapat diperbaiki. Dan ternyata setelah tumbuh kalus tulang, tulang yang patah dalam posisi tidak sejajar yang benar. Prosedur pembedahan dengan fiksasi internal dan juga eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Topik saya kali ini saya akan bahas mengenai malunion. Mungkin istilah yang satu ini masih asing di telinga teman-teman semua. Istilah ini berkaitan dengan penyembuhan patah tulang. Setelah mengalami patah tulang, tubuh akan memulai proses penyembuhan. Dan jika kedua ujung dari tulang yang patah tidak sejajar dengan benar selama proses penyembuhan, maka tulang dapat mengalami kelainan yang disebut dengan malunion. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tulang terpelintir, terputar, atau bengkok. Dan ini mungkin mengubah panjangnya dan mungkin tulang lebih pendek dari biasanya. Dan jika tidak diobati, patah tulang malunion dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi, bisa mengalami radang sendi, dan juga hilangnya fungsi. Patah tulang malunion dapat terjadi pada tulang manapun. Gejala dari malunion ini tergantung dari tulang mana yang terkena dan juga tingkat keparahan dari malunion itu sendiri. Dan ini mungkin termasuk rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan juga nyeri pada tulang, mengalami pembekakan dan juga nyeri tekan pada area yang terkena, mengalami kelainan bentuk yang terlihat seperti tulang bengkok atau memendek, dan kalau terkena di bagian ekstremitas bawah, maka penderitanya akan tampak pincang. Lalu kesulitan menahan beban, mengalami penurunan fungsi dan juga ketidakmampuan melenturkan sendi yang terkena. Misalnya malunion terjadi di tulang paha, maka dapat menyebabkan kekakuan dan juga nyeri pada sendi lutut. Lantas apa penyebab dari malunion ini? Patah tulang kompleks seringkali lebih sulit diobati, ditambah lagi jika patahannya menjadi beberapa bagian atau pada fraktur angulasi atau fraktur rotasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, kesulitan yang ditimbulkan dalam menangani patah tulang ini dapat menyebabkan penderitanya lebih mungkin mengalami malunion. Dan ada penyebab lain di balik terjadinya malunion ini, dan ini termasuk keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan, yang artinya saat tubuh memulai proses penyembuhan sebelum tulang dapat disejajarkan. Mungkin saat mengalami patah tulang ini tidak langsung ditangani oleh dokter. Mungkin dibawa dulu berobat ke dukun atau ke tukang urut dengan harapan tulang yang patah dapat diperbaiki. Dan ternyata setelah tumbuh kalus tulang, tulang yang patah dalam posisi tidak sejajar yang benar. Kemudian bisa karena pengaturan tulang yang salah, sehingga tulang tidak sejajar dengan benar atau setelah diatur, sehingga menyebabkan tulang menjadi tidak sejajar. Lalu bisa karena osteomyelitis, yakni terjadinya infeksi tulang yang dapat mempersulit proses penyembuhan tulang. Kemudian imobilisasi gips yang tidak memadai, pelepasan gips yang terlalu dini, atau fiksasi bedah internal atau eksternal yang tidak efektif untuk memperbaiki tulang. Beberapa faktor resiko dapat membuat seseorang lebih mungkin mengalami patah tulang malunion, seperti orang yang terkena penyakit diabetes, orang yang mengalami obesitas, atau mereka yang merokok. Pada penderita yang mengalami kondisi tersebut, kepadatan tulang menjadi terganggu sehingga memperlambat proses perbaikan tulang tubuh. Diagnosis malunion akan ditegakkan berdasarkan riwayat pasien
dan pemeriksaan fisik yang tepat serta foto ronsen. Terkadang MRI dan juga CT scan diperlukan selain sinar radiologi. Lantas jika sudah terjadi malunion, bagaimana cara mengobatinya? Di hampir semua kasus, malunion memerlukan pembedahan untuk mengatur kembali posisi tulang dengan benar. Prosedur pembedahan dengan fiksasi internal dan juga eksternal. Pada fiksasi internal bisa meliputi mematahkan kembali atau memotong tulang yang tidak sejajar. Kemudian dilakukan penataan kembali untuk mengembalikan anatomi normal atau mendekati normal. Kemudian penggunaan implan ortopedi seperti plat, sekrup, batang untuk menstabilkan tulang dan menjaga kesejajaran yang tepat. Dan pemasangan gips juga dapat digunakan untuk fiksasi sehingga fragmen tulang menyatu dan sembuh. Sedangkan pada fiksasi eksternal, kerangka kaku dapat ditempatkan di bagian luar area cedera dan dilekatkan pada tulang atau kabel. Dengan pengobatan yang tepat, banyak kasus malunion yang mampu sembuh dengan baik. Tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan tulang yang diderita, kamu mungkin memerlukan terapi fisik untuk mendapatkan kembali kekuatan otot, rentang gerak, dan juga fungsi. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Bersama saya DP Febriani. Stay healthy. Assalamualaikum.